Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oke, kalian sudah semangat sekali. Kali ini kita akan belajar PAI. Udah dibuka bukunya? Udah. Berarti udah siap ya. Ke KM silahkan dipimpin teman-temannya buat berdoa. Rapi. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jilani aman warzuqani wahman la wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Beberapa menit kemudian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Indonesia Beberapa menit kemudian. duduk. Oke, kalian barusan sudah berdoa, sudah membaca surat pendek, juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Bapak akan absen dulu. Coba dilihat di kelompoknya masing-masing siapa yang tidak masuk hari ini. Sahila kenapa? Sakit. Sahila sakit, bentar. Sahila sakit, terus siapa lagi yang nggak masuk? Okan kenapa? Sakit juga. Terus Aulia, kenapa Aulia? Sakit juga. Berarti ada 3 orang ya. Sahila, Okan, sama Aulia. Sisanya hadir semua. Sekarang sebelum Bapak lanjut ke materi yang sekarang, yang ini, Bapak mau nanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat atau masih lupa? Lupa. Masih lupa? Ada yang ingat nggak minggu kemarin belajar? Ya, Beril, ke minggu kemarin belajar tentang apa? Iya, 100 membaca surat Al-Hujurat. Tepuk tangan dulu untuk Beril. Minggu kemarin kita belajar membaca surat Al-Hujurat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu, kalian punya teman yang beda agama enggak? Ada. Punya, ada. Terus punya teman yang beda bahasanya? Punya. Biasanya ada yang bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Terus bahasa apa lagi di daerah sini? Bahasa Batak. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia, Sunda, bahasa Jawa. Paling itu aja kebanyakan. Terus ada juga yang beda sukunya, ada yang orang Jawa, ada di sini yang orang Jawa? Ada orang Jawa, orang Sunda ada? Kebanyakan orang Sunda. Lihat di layar ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti sesudah belajar ini kalian dapat menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang keduanya,
dapat membuat paparan tentang keberagaman sebagai sunatullah. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang pesan pokok dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa dilihat di layar ada sebuah video, sekarang kalian boleh nonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah menciptakan manusia itu dalam beraneka ragam. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita, ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya ikal. Kemudian ada yang berasal dari suku Sunda, ada juga yang berasal dari suku Jawa. Semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa Allah menciptakan semua manusia itu berasal dari pria dan wanita. Hal ini menunjukkan kita semua sama, berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga kita semua memiliki derajat yang sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menjadikan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, untuk saling membantu satu sama lain, bukan sebaliknya, malah saling menghina ataupun saling mengolok-olok. Karena dijelaskan di kata selanjutnya bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, udah selesai. Barusan kalian lihat tentang pesan pokok dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi ada beberapa pesan. Yang pertama, walaupun kita berbeda-beda, jangan musuhan, entong heureuy. Terus, walaupun berbeda-beda, ini di kelas ini berbeda-beda nih. Ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, ada yang mukanya bulat, ada yang mukanya lancip, ada yang kotak. Perbedaan itu bukan untuk kita jadikan hina menghina, tapi tadi udah disebutin untuk saling mengenal. Kenapa? Karena kata Allah, walaupun kalian berbeda-beda dari bahasanya, dari sukunya, dari bangsanya, kata Allah yang paling bagus itu adalah orang yang takwa. Sekarang Bapak akan ngasih lembar kerja, lembar tugas buat satu kelompok satu, nanti dikerjain di tiap kelompok, nanti hasilnya presentasi ke depan perwakilan aja lah, 3 orang atau 4 orang. Ini dikerjakan tiap kelompok, nanti akan dinilai bareng-bareng. Jadi lihat di LKPD itu ada gambar, kalian tuliskan pesannya dari gambar tersebut. Tiap kelompok gambarnya berbeda-beda ya. Jadi nanti presentasinya pasti beda-beda. Apakah ada kesulitan atau ada yang tidak mengerti? Udah bisa mengerjakannya? Beberapa menit kemudian. Sudah beres semuanya? Nah, karena sudah beres, perwakilan dari tiap kelompok 3 orang maju ke depan buat mempresentasikan hasil
kerja sama teman-temannya. Kami melihat dalam gambar dua orang anak yang sedang belajar bersama. Mereka memiliki agama yang berbeda, tetapi hal itu tidak menjadi permasalahan di antara keduanya. Mereka tetap akur dan belajar bersama. Bahkan ketika tiba waktu sholat, anak yang beragama Islam minta izin untuk beribadah dulu. Dan temannya yang nonis pun mengizinkannya. Oke, udah beres. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok ini duduk. Kelompok yang selanjutnya silakan maju ke depan. Masyarakat tampak bergotong royong membersihkan tempat tinggalnya tanpa membedakan satu sama lain. Mereka tampak akur bekerja sama membersihkan kampungnya dengan penuh sukacita. Hal ini yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu rukun dengan sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Oke, bagus. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Silakan duduk kembali. Dalam gambar ditunjuk anak-anak yang sedang makan siang bersama. Walaupun mereka berasal dari adat yang berbeda, tapi tidak membuat mereka saling menjauhi. Malahan mereka saling berbagi makanan dengan temannya. Itu merupakan contoh hidup rukun dengan teman. Inti dari gambar yang kami pelajari adalah perbedaan suku dan asal daerah bukanlah sebuah permasalahan untuk hidup rukun. Terlihat dari gambar walaupun mereka berbeda suku, tetapi mereka tetap bergandang dengan tangan. Itu menunjukkan kehidupan rukun dengan sesamanya sebagai hidup Indonesia. Sudah beres? Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Oke, silakan duduk. Barusan tiap perwakilan dari kelompok sudah tampil ke depan dan hasilnya itu very good, very well. Nilainya bagus buat kalian. Jadi sekali lagi, Bapak tekankan kepada kalian, walaupun kalian dengan teman-teman itu berbeda, nggak ada yang sama, ini 1, 2, 3, 4, 5, semuanya nggak ada yang sama, pasti berbeda-beda, tapi ingat, jangan karena perbedaan itu kalian saling menghina, saling meledek, jadi akhirnya nanti masuk kepada pembulian. Jangan ya, kita ini semuanya sama ciptaan siapa? Ciptaan Allah, betul. Jadi jangan saling menghina, harus akur, harus rukun. Hari ini berarti kalian sudah pinter semuanya. Tinggal nanti Bapak bakal ngasih latihan. Nanti buat yang nilainya kurang akan Bapak kasih remedial. Untuk yang nilainya bagus akan dikasih pengayaan. Terus untuk minggu depan insya Allah kita akan mempelajari kalau tadi pesannya, nanti minggu depan tentang menulis. Jadi yang pertama kalian membaca. Yang barusan tentang pesan pokok. Nanti minggu depan kalian belajar menulis Quran surat Al-Hujurat. Bawa pensilnya dari rumah masing-masing. Tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekolah kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya lingkungan bersih, dengan proyek profilnya cerdik kelola sampah plastik. Jadi nanti kalian akan diberi assessment untuk kalian jawab, lalu disuruh mengamati benda, yaitu bendanya bunga yang terbuat dari plastik dan bunga yang asli. Nanti kalian perhatikan apa beda antara kedua benda tersebut, hingga akhirnya nanti kalian akan diberi tugas membuat sebuah karya dari bahan daur ulang. Nah, pembelajaran hari ini akhirnya sudah selesai, sudah tamat. Sebelum ditutup, silakan Bapak KM mimpin doa lagi. Duduk rapih. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menjadi ilmu buat kalian. Akhir kata, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak pamit ya.